Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nurlain Namedani dengan NPM 125 Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat, proyek website kuliner yang bernama Zakia Dimsum. Saya mengambil tema Chinese untuk website yang saya buat. Langsung saja ke penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan style CSS-nya terlebih dahulu. Di sini saya menerapkan desain sistem menggunakan CSS variabel. Ini memudahkan proses kita untuk mengubah warna jika warna ingin diubah ke depannya. Kita bisa mengubah warna teksnya, lalu radius, terus transisinya. Jika nanti akan ada perubahan, kita hanya mengubah di satu baris ini. Begitu. Lalu yang selanjutnya, dalam proyek ini saya menggunakan palet warna berdominan warna merah dan gold karena saya mengambil tema Chinese yang dimana Chinese itu sangat dominan dengan warna merah dan gold, dan secara psikologi juga memberikan kesan nafsu makan untuk pengguna. Baik, untuk struktur tata letak, saya menggunakan CSS Grid dengan pembagian kolom 2:1. Lalu, saya juga menyertakan media queries agar website ini sepenuhnya responsif, berubah menjadi satu kolom saat diakses melalui perangkat mobile. Banyak codingan CSS yang bekerja di balik layar untuk aspek mikro attention, misalnya pengaturan hover effect dan smooth lainnya. Meskipun terlihat sederhana, codingan ini juga sangat berarti untuk experience pengguna agar website terasa lebih hidup dan responsif. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan indeks HTML. Di sini adalah halaman beranda saya, di mana ada deskripsi dari kuliner tersebut, promo dari toko tersebut, lalu ada informasi kontak yang bisa dihubungi, keunggulan makanannya, lalu ada makanan-makanan yang paling favorit di toko tersebut. Kita masuk ke codingannya. Di sini saya menggunakan hak group untuk judul utama. Di sini saya memakai H1, Zakia Dimsum, dan P untuk deskripsinya. Lalu untuk navigasi, saya menggunakan nav, di mana nanti jika beranda diklik masuk ke halaman index.html, jika menu dan pesan diklik masuk ke menu.html, dan kontak diklik maka masuk ke halaman kontak. Lalu masuk ke deskripsinya. Di sini saya menggunakan section. Untuk deskripsinya seperti ini, memakai H2, P, terus href untuk masuk ke menu. Di sini saya menggunakan href untuk menu pesanan. Lalu ada image. Di sini image saya memanggil dari folder image, lalu memanggil image-nya. Selanjutnya sama seperti yang di atas, saya menggunakan section, P, H2 untuk tag deskripsi. Nah, di sini saya tadi kan di navigasi, saya memanggil kontak,
karena kontaknya masih ada di dalam satu page, saya menggunakan ID kontak untuk memanggil kontak di navigasi. Jadi, dalam satu page itu jika kontak diklik, maka, halaman langsung ke paling bawah karena, kontak saya simpan di paling bawah, di footer. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam menu HTML. Di sini saya, menyimpan, eee, menu dan pesanan dari web tersebut. Di sininya masih sama, saya menggunakan nav, lalu menggunakan hgrove untuk judul, di sini juga menggunakan section untuk sedikit deskripsi, lalu di sini ada tabel, di mana ada nomor, gambar, nomor dimsum, harga per porsi, deskripsi, jenis, dan pesan. Ini adalah kode di mana ini adalah kode untuk memanggil image, lalu nama nama makanannya, harga, eh, deskripsi kategori juga. Lalu ini adalah button untuk minus plus karena saya menyatukan menu dengan pesanan di mana nanti pengguna hanya sekedar melihat menu, mereka bisa langsung memesannya. Sama sampai bawah. Lalu di sini ada form data diri, metode pembayaran, opsi, dan catatan. Di sini saya menggunakan H2 untuk judul, lalu formnya di sini menggunakan form label dengan label for nama pembeli, nama pemesan, lalu inputnya teks, lalu saya menggunakan placeholder, masukkan nama lengkap Anda, jadi nanti sebelum pengguna memesan ada placeholder, masukkan nama lengkap. Lalu di sini ada nomor HP, sama seperti tadi, lalu ada alamat menggunakan tipe teks juga. Lalu di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran saya menggunakan radio button, di mana jika memilih satu tidak bisa memilih lainnya. Lalu di sini saya menambahkan tambahan atau pilihan khusus, misalnya ingin menambah saus atau menambah apapun itu, saya menggunakan checkbox, di mana checkbox itu bisa memilih beberapa, tidak hanya satu. Lalu di sini untuk catatan pesanan, misalnya tidak ingin memakai ini, tidak memakai ini, itu sesuai request pengguna, saya menggunakan text area untuk catatan tersebut. Lalu di sini ada button submit untuk nanti pengguna untuk memesannya. Di sini sama footer yang isinya adalah penjelasan sedikit tentang website saya, terus alamat, dan kontak-kontak yang bisa dihubungi. Selanjutnya kita lihat tampilan websitenya seperti apa. Baik, di sini adalah website yang telah saya buat, di mana ini adalah Baik, di sini adalah website yang telah saya buat, di mana di sini adalah judul untuk website saya, Zakia Dimsum, lalu di sini ada navbar, ada beranda, menu dan pesan, lalu kontak. Terus di sini ada deskripsi tentang websitenya, lalu di sini ada deskripsi juga, ada fotonya, lalu ada keunggulan dari website tersebut, keunggulan dari makanan tersebut, lalu ada
makanan favorit di website tersebut, seperti ini. Saya menggunakan hover untuk agar foto bisa me-zoom seperti ini. Lalu di sini ada promo, jam operasional, dan layanan yang tersedia. Lalu misalnya jika pengguna ingin memesan, pengguna bisa mengeklik pesan sekarang, langsung masuk ke menu dan pesan. Di sini saya menggunakan tabel di mana ada nomor, gambar, nama dimsum, harga per porsi, deskripsi, jenis, dan pesan, di mana pengguna hanya perlu mengklik tambah untuk memesan dan mengklik minus untuk mengurangi pesanan atau batal tidak jadi membeli pesanan. Karena jika disimpan di form pemesanan akan terlalu banyak akan terlalu banyak dan pengguna akan terus-terus scroll. Jadi untuk meminimalisir scroll itu, saya memasukkan eh, tambah ini, button tambah dan minus ini di dalam tabel langsung di dalam menu, di mana pengguna bisa melihat menu dan memesan pesanan langsung di saat dia melihat menu. Gitu, sama seperti sampai bawah ada 11 menu. Lalu di sini ada ringkasan pesanan di mana nanti jika webnya sudah berjalan, jika pengguna menambah pesanan, maka pesanan tersebut langsung masuk ke sini dengan harga totalnya berapa. Lalu di sini ada form pemesanannya untuk data diri, nomor WhatsApp, alamat pengiriman lengkap, pilihan metode pembayaran, tambahan pilihan khusus seperti sales tiram, silakan sumpit, request bebas MSG, itu saya menggunakan checkbox. Lalu ada catatan pesanan. Kita coba. Di sini kita tidak bisa memilih beberapa ya, karena kita memakai radio button. Lalu di sini kita bisa memilih beberapa karena kita memakai checkbox. Lalu di sini di text area ini saya menggunakan text area untuk catatan. Misalnya tidak memakai saus mayo. Seperti itu. Lalu jika pengguna ingin memesan sekarang, tinggal mengklik pesan sekarang. Begitu. Lalu di sini ada kontak, di mana yang sudah saya tadi bilang, jika mengklik kontak, langsung ke halaman kontak. Di sini saya menyatukan kontak dengan halaman-halamannya, dengan halaman-halaman yang ada di dalam satu page. Di mana jika kita mengklik kontak langsung ke paling bawah, saya menyimpannya di footer. Baik, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bahwa website ini telah responsif jika pengguna membuka di mana saja, seperti perangkat misalnya handphone, tablet, atau misalnya websitenya diperkecil, maka tampilan akan mengikuti sesuai ukurannya. Seperti ini.
Baik, seperti itu. Baik, kesimpulannya website ini mempermudah pelanggan dalam memesan dimsum secara online dengan tampilan yang menarik dan sistem pemesanan yang sederhana. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.